sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Nimade Sukmayanti dengan stambuk A241-20002 kelas B dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk pemenuhan tugas awal percobaan 4 yaitu untai AC dengan asisten KEK Wahyuni dengan stambuk A241-18021. Adapun tujuan percobaan yaitu 1. Mengukur tanggapan amplitude dan fasa untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untai RC. Yang kedua yaitu mengukur tanggapan amplitude untai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Kemudian adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Breadboard yang berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk merangkai rangkaian elektronika. 2. Resistor berfungsi sebagai hambatan listrik. Yang ketiga yaitu kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan arus listrik. Yang keempat yaitu induktor berfungsi sebagai sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Selanjutnya yaitu 5. Pembangkit isyarat atau sinyal generator berfungsi sebagai alat ukur elektronika yang dapat membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus dan bentuk gelombang lainnya sesuai kebutuhan. Keenam yaitu osiloskop berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi, periode, dan melihat bentuk gelombang. Yang ketujuh yaitu kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika. Yang kedelapan yaitu kertas grafik digunakan sebagai tempat untuk menggambar hasil grafik dari hasil praktikum. Pengertian untai AC, frekuensi, panjang gelombang, dan tinggi gelombang. Yang pertama untai AC, yaitu rangkaian elektronika yang menggunakan komponen-komponen RLC yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian seri atau paralel. 2. Frekuensi, yaitu ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. 3. Yaitu panjang gelombang, jarak berturut-turut antara dua buah kres atau dua buah trough. Yang keempat yaitu tinggi gelombang, yaitu jarak vertikal antara kres dan trough. Pengertian time per diff, volt per diff, dan VPP. Yang pertama yaitu time per diff, yaitu saklar yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak pada layar osiloskop. Yang kedua yaitu volt per diff, yaitu saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per cm atau volt per diff pada layar osiloskop. Yang ketiga yaitu VPP, yaitu besar sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Pengaruh time per diff, volt per diff, dan frekuensi terhadap panjang gelombang. Yang pertama yaitu pengaruh time per diff terhadap panjang gelombang, yakni semakin besar nilai dari time per diff, maka panjang gelombang semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu pengaruh volt per diff terhadap panjang gelombang, yaitu semakin besar nilai pada volt per diff, maka tinggi gelombang akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang, yaitu semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Begitupun sebaliknya. Tapis lolos tinggi dan tapis lolos rendah. Yang pertama yaitu tapis lolos tinggi adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Prinsip kerjanya yaitu melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Sinyal gelombang output yang dihasilkan yakni sinyal berfrekuensi tinggi. Yang kedua yaitu tapis lolos rendah adalah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Prinsip kerjanya yaitu melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Sinyal gelombang output yang dihasilkan adalah sinyal berfrekuensi rendah. Pengaruh frekuensi terhadap gelombang yaitu adapun pengaruh frekuensi terhadap gelombang yakni semakin besar nilai frekuensi maka semakin kecil panjang gelombangnya, begitupun sebaliknya.
Kedua yaitu penggunaan kapasitor pada rangkaian dan pengaruh kapasitor jika diganti dengan komponen lain. Pada rangkaian untai AC, kapasitor digunakan sebagai penyimpan arus. Jika kapasitor diganti dengan komponen lain yang memiliki fungsi yang berbeda dengan kapasitor, maka rangkaian tersebut tidak akan jadi, terkecuali komponen pengganti kapasitor mempunyai fungsi yang sama dengan kapasitor, maka rangkaian kemungkinan akan jadi. Berikut ini adalah prosedur kerjanya. Prinsip kerja dari pengisian kapasitor. Prinsip kerja pengisian kapasitor yakni di mana semakin lama kapasitor diisi muatan, maka tegangan kapasitor akan semakin besar dan arus yang mengalir akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan adanya hambatan dari tegangan yang semakin besar dan semakin lama waktu yang dipergunakan, maka pengisian akan semakin lambat. Kemudian, prinsip kerja pengosongan kapasitor. Prinsip kerja pengosongan kapasitor yakni di mana semakin lama kapasitor dikosongkan akan semakin lambat. Arus dan tegangannya pun ikut menurun. Hal ini dikarenakan oleh sudah tidak ada lagi listrik yang dialirkan dalam kapasitor tersebut. Penerapan tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan tapis lolos rendah dalam kehidupan sehari-hari yakni pada aplikasi audio, yaitu pada peredaman frekuensi tinggi atau yang biasa digunakan pada tweeter sebelum masuk speaker bass atau subwoofer atau frekuensi rendah. Kumparan yang diletakkan secara seri dengan sumber tegangan akan meredam frekuensi tinggi dan meneruskan frekuensi rendah. Sedangkan sebaliknya, kapasitor yang diletakkan seri akan meredam frekuensi rendah dan meneruskan frekuensi tinggi. Kemudian, penerapan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari, yakni bagian dari crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke tweeter, sementara pelemahan sinyal bass yang dapat mengganggu. Sekian pemaparan materi tentang percobaan 4, yaitu untai AC. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Head in the clouds, and I'm not coming down.